Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an falikulli syai'in fihi bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah walau ashtara asraqahu katsirun minal jinni wal insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal islami wal iman. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil mab'uts bi kulli fan wa ala alihi wa ashabihi allazina yazalluna juhdahum libtigha'i fadlan min Allah wa ridwan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat melaksanakan ubudiyah kita selaku hamba Allah di atas dunia ini, melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dilimpahkannya buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama sangat kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu perintah Allah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah menyebutkan dengan redaksinya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah sekali-kali engkau mencampakkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Salah satu perintah di dalam ayat 195 surat Al-Baqarah ini adalah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dilarang untuk menjatuhkan diri, mencampakkan diri kita ke dalam jurang kebinasaan. Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani mengatakan, salasu muhlikat, ada 3 perbuatan, ada 3 amalan yang akan menghancurkan, yang akan membinasakan. Apa itu? Yang pertama Nabi mengatakan suhun muta'un, kemudian hawa'un muttaba'un, yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsi. 3 perkara, 3 hal yang dapat membinasakan, yaitu yang pertama sekali Nabi katakan suhun,
muta'. Apa itu suhun muta'? Sifat kikir yang diperturutkan, sifat kikir yang selalu ditaati. Di dalam diri manusia ada sifat kikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifat kikir ini tidak boleh dijadikan suatu yang harus diikuti, sesuatu yang harus ditaati di dalam kehidupan kita. Kenapa redaksi yang digunakan di dalam hadis ini menggunakan kata-kata suhud, bukan bakhil? Selama ini kita mendengar dan mengetahui bahwasannya pelit itu dalam bahasa Arab dikenal dengan bakhil. Ternyata ada perbedaan yang mendasar dari sifat suhud dengan bakhil itu sendiri. Perbedaannya adalah apabila bakhil, seseorang itu dia tidak rela apabila nikmat yang diberikan Allah kepadanya ikut dinikmati oleh orang lain. Ini bakhil namanya. Sedangkan suhud adalah jangankan orang lain untuk menikmati rezeki yang ia miliki yang diberikan oleh Allah ini, untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Inilah yang disebut dengan suhud. Sehingga ada bahasa di daerah kita mengatakan hari hujan payung bakapi, awak tasasa kereta bayi. Artinya apa? Untuk dirinya sendiri pun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau ia manfaatkan untuk menyenangkan dirinya, apalagi untuk orang lain. Sedangkan bakhil itu seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, tidak rela dia orang lain ikut menikmati nikmat itu. Maka suhun ini adalah satu perilaku yang sangat dicela oleh Rasulullah, yang pada suatu saat nanti akan membinasakan manusia. Kalau seandainya sifat suhun sudah meresap di dalam diri manusia, maka sudah dipastikan kehidupan sosial, tatanan kehidupan sosial akan terganggu oleh nilai-nilai atau dari imbas sikap dari suhun ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sewajarnya bagi kita untuk berperilaku pemurah dan tidak pelit, serta tidak rela memberikan dan menginfakkan apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita, sehingga itu akan menjadi suatu sifat yang akan membinasakan kita. Yang kedua, Nabi mengatakan hawaun muttabang. Perilaku kedua yang akan membinasakan adalah mengikuti hawa nafsu. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tatkala penciptaan akal dan nafsu, tatkala Allah menciptakan akal, setelah Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal. Diriwayatkan dalam satu riwayat, wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku? Akal menjawab, aku adalah akal hambamu dan engkau adalah Allah Tuhan. Lalu Allah ciptakan nafsu. Tatkala nafsu sudah diciptakan, Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah perintahkan kepada malaikat, bakar nafsu ini, masukkan dia ke dalam neraka, bakar selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun dikeluarkan nafsu itu, lalu ditanya kembali oleh Allah, siapakah engkau dan siapakah aku? Apa jawaban yang diberikan oleh nafsu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah kembali perintahkan malaikat, masukkan nafsu ini ke tempat yang sangat dingin selama 100 tahun.
Kemudian ditanya kembali, tetap jawaban nafsu seperti itu. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah perintahkan malaikat masukkan nafsu ini ke dalam neraka kelaparan, dalam neraka ju selama 100 tahun. Setelah itu Allah bertanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab, aku adalah nafsu hambamu dan engkau adalah Allah Tuhan. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari riwayat ini? Pertama, nafsu tidak bisa ditaklukkan dan tidak bisa dihancurkan walau dengan api sekalipun. Tapi yang bisa menaklukkan nafsu itu adalah dengan melaparkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan 1 bulan dalam 1 tahun untuk mendidik nafsu yang kita miliki ini. Bagaimana caranya? Dengan cara berpuasa, maka kita bisa menundukkan dan mendidik nafsu yang kita miliki. Ketika kembali dari peperangan Badar, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Raja'na min jihadis sughra ila jihadil kubra." Wahai saudaraku, wahai sahabat, kita baru saja kembali dari perperangan yang kecil dan kita akan menghadapi sebuah perperangan yang besar. Perang Badar dalam sejarah Islam adalah sebuah perperangan yang sangat dahsyat, di mana kekuatan pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan kaum kafir. Jumlah pasukan kaum kafir jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pasukan kaum muslimin. Kalau boleh kita ibaratkan perperangan itu adalah perperangan kompi melawan batalion. Satu orang pasukan muslimin itu menghadapi 5 orang pasukan musuh. Tetapi biiznillah, dengan izin Allah, perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Perperangan yang sangat dahsyat seperti itu, kata Nabi, itu baru perperangan yang kecil. Kita akan menghadapi sebuah perperangan yang besar. Perperangan apa itu ya Rasul? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab, jihad nafs, perperangan melawan hawa nafsu. Ternyata perperangan secara konfrontasi di antara manusia jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita perang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka mengikuti hawa nafsu itu sudah menjadi sebuah larangan dari Rasulullah yang akan mengakibatkan kebinasaan dan kehancuran dalam diri kita. Ingat, tatkala Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah semua apa yang ada di dalam surga ini. Wala taqraba hadhihi sajarah, akan tetapi jangan engkau dekati pohon ini. Tetapi akibat nafsu yang ada di dalam diri manusia, yang ketika diperturutkan Nabi Adam mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, maka Allah campakkan dia dari surga ke atas dunia ini. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya, maka sudah selayaknya lah bagi kita untuk selalu menjaga dan menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena innan nafsa la amaratu bisu, karena nafsu itu cenderung selalu menyuruh kepada keburukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Perkara ketiga yang sangat dilarang, yang akan membinasakan kehidupan kita adalah ijabun nafsi bil mar'i. Ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Merasa bangga dengan diri sendiri adalah peluang atau pintu awal dari iblis untuk menuntun kita kepada kesombongan. Kesempatan bagi iblis laknatullah untuk menuntun kita agar berperilaku sombong.
Sedangkan perilaku sombong itu hanyalah milik Allah semata. Mutakabbir itu hanyalah milik Allah semata. Hanyalah hak Allah semata. Tidak ada makhluk yang berhak berperilaku sombong. Maka pelaku utama dari sifat sombong itu sendiri adalah iblis laknatullah. Tak kala Allah perintahkan sujud kepada Adam, aba wastakbara, enggan, membangkang dia iblis ini, wastakbara, dan menyombongkan diri. Di ayat lain Allah berkata, ma mana'aka alla tasjuda iza amartuka, wahai iblis, apa yang menghalangimu ketika aku suruh engkau bersujud kepada Adam? Apa jawaban iblis dalam ayat itu? Ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam hanya engkau ciptakan dari tanah. Ungkapan-ungkapan seperti ini di tengah masyarakat, di dalam diri kita, harus kita jauhkan. Ketika kita merasa paling benar, ketika kita merasa paling pintar, ketika kita merasa diri kita lah di atas segala-galanya, maka berarti sifat sombong sudah merasuk di dalam diri kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah sifat sombong. Sifat sombong ini diwariskan oleh iblis laknatullah, dan dia berusaha untuk menanamkan sifat itu kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Allah hukum dia keluar dari surga. Ada permintaan yang disampaikan oleh iblis kepada Allah secara langsung. Apa permintaan iblis pada waktu itu? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku ya Allah sampai hari pembangkitan kelak. Apa pekerjaan iblis? Adalah menggoda umat manusia, anak cucu Adam, untuk berperilaku menentang kepada Allah, membangkang kepada Allah, dan berperilaku sombong. Maka perilaku sombong ini adalah warisan iblis laknatullah yang mesti kita jauhi dan kita kikis habis di dalam hati kita supaya kebinasaan tidak sampai kepada kita. Itulah tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani tadi, yang akan membinasakan. Yang pertama itu sifat kikir yang terlalu diperturutkan, yang kedua nafsu yang diperturutkan, yang ketiga sifat sombong atau seseorang yang selalu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Semoga kita terhindar dari tiga sifat ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, fattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apabila kamu melakukan suatu kebaikan, maka ketahuilah bahwasannya perbuatan baik yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu melakukan suatu tindak kejahatan, maka ketahuilah bahwasannya akibat dari perbuatan jahat yang kamu lakukan itu hanyalah untuk dirimu sendiri.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli zaman. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.